Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang dampak kebijakan makroekonomi terhadap kasus ekstrim. Perkenalkan, nama saya Rahayu Putri Prasanti dan teman saya Hifdatul Khofifah. Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan antar negara. Jadi di sini tidak ada yang namanya ekspor dan impor, atau juga bisa disebut dengan perekonomian yang di mana negara itu campur tangannya tidak besar, seperti itu. Nah, jadi di sini kami akan memaparkan dua kasus yang mengenai dampak kebijakan makroekonomi. Dalam kasus ekstrim, yang pertama adalah kasus klasik dan yang kedua adalah kasus Keynes. Jadi yang pertama adalah kasus klasik. Jadi kasus klasik ini merupakan sistem perekonomian di mana masyarakatnya bebas melakukan perekonomian dan tanpa campur tangan pemerintah atau negara. Adapun kalau misalnya pemerintah atau negara ingin campur tangan dalam perekonomian, itu hanya terbatas pada sektor swasta dan tidak bisa melakukannya secara efisien atau secara baik. Nah, selanjutnya adalah perbedaan dari teori kasus klasik dan juga kasus Keynes. Yang pertama adalah kasus klasik itu percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan tercapai keseimbangan. Nah, sedangkan Keynes itu percaya bahwa ada masanya pemerintah itu harus ikut campur dalam perekonomian di masyarakat. Nah, yang kedua perbedaannya adalah klasik itu lebih menekankan atau lebih fokus kepada masalah mikro, sedangkan Keynes fokus kepada masalah makro. Dan yang ketiga adalah klasik itu berlandaskan pada hukum Say, sedangkan Keynes menentang apa yang diyakini oleh klasik. Kurva ISLM, kasus klasik dan kasus Keynes. Yang pertama, kasus klasik. Kasus kurva LM vertikal. Keadaan ini terjadi jika tidak ada permintaan uang untuk spekulasi sehingga total permintaan uang menjadi inelastis sempurna dalam kaitannya dengan tingkat suku bunga. Artinya, permintaan uang sepenuhnya ditentukan oleh pendapatan. Kasus kurva LM horizontal. Kurva terbentuk karena permintaan uang yang bersifat elastis sempurna terhadap tingkat bunga. Pada kasus seperti kebijakan moneter tidak efektif. Sebaliknya, kebijakan fiskal akan sangat efektif karena pergeseran ke kanan atas kurva IS sepanjang kurva LM yang horizontal akan meningkatkan income atau output tanpa mempengaruhi tingkat suku bunga. Kasus Keynes. Pertama, kasus kurva IS vertikal. Kasus ini terjadi jika konsumsi dan investasi sama sekali tidak ada respon terhadap tingkat suku bunga. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan fiskal dan tidak akan terjadi crowding out. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat dengan cepat menghasilkan keadaan fiskal, dapat menghasilkan keadaan full employment. Kasus Keynes. Pertama, kasus kurva IS vertikal. Kasus ini terjadi jika konsumsi dan investasi sama sekali tidak ada respon terhadap tingkat suku bunga. Kebijakan yang efektif adalah kebijakan fiskal dan tidak akan terjadi crowding out. Peningkatan pengeluaran pemerintah dapat dengan cepat menghasilkan keadaan full employment. Kedua, kasus kurva IS horizontal. Kurva ini terjadi jika investasi bersifat elastis sempurna terhadap suku bunga. Pada kasus ini, suatu peningkatan dalam pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap income, karena kenaikan yang kecil terhadap tingkat bunga akan menyebabkan investasi swasta menurun dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, kebijakan
kebijakan yang sesuai adalah kebijakan moneter yang dapat meningkatkan income pada full employment tanpa mempengaruhi tingkat suku bunga. Dampak kebijakan fiskal dan moneter dalam model Keynes dan klasik. Penawaran agregat pada model Keynes, outputnya naik, tingkat bunga naik, harga tetap. Penawaran agregat pada klasik, output tetap, tingkat bunga naik, harga naik. Dampak kebijakan moneter ekspansif. Penawaran agregat pada model Keynes, outputnya naik, tingkat bunga turun, harga tetap, real balance naik. Penawaran agregat pada model klasik, output tetap, tingkat bunga tetap, harga naik, real balance tetap. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.